Kalau engkau punya posisi, mari pakai posisimu untuk memberdaya banyak orang. Maka saya percaya, semua tujuan itu Tuhan tidak akan tahan. Dia akan segera cepat mengenapinya dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, prinsip dari sebuah tujuan yang terakhir. Tujuan hidup kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Kolose 1:16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, perhatikan di sini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus, baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kata tidak kelihatan itu artinya visi. Diciptakan dari Kristus untuk Kristus. Jadi visi hidupmu adalah menggenapi visi Tuhan. Perencanaanmu untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jadi Anda hidup hari ini bukan untuk kepentingan kita, tapi kembalikan segala potensimu, segala berkat yang kau terima dari Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kita ini tahu bahwa Tuhan punya hobi menjawab doa kita. Tapi jangan sampai doamu yang dijawab oleh Tuhan kau jadi kaya, akhirnya kamu sombong. Engkau berhasil, akhirnya kamu jadi kasar. Engkau punya banyak follower, akhirnya kau jadi greedy, serak. Justru semakin kau diberkati, semakin kau humble, semakin kau punya follower banyak, justru semakin engkau memuliakan Tuhan dalam karaktermu. Saya tutup terakhir. Kenapa doa Hana ada doa yang sangat powerful? Dia punya suami namanya Elkana. Elkana punya dua istri, Penia sama Hana. Penia dikaruniakan anak, seringkali menghina Hana yang tidak punya anak. Hana terpukul karena bagi seorang Yahudi kalau tidak punya anak lambang daripada kutuk, mandul tuh kutuk. Dia datang ke rumah Tuhan, dia berdoa seperti orang gila dan berseru sama Tuhan, karuniakan aku keturunan. Dan aku berjanji, seandainya Engkau memberikan aku keturunan, aku akan mengembalikan anak itu untuk melayani Tuhan. Ini yang Tuhan lihat dari Hana. Karena dia minta bukan untuk kepentingan pribadinya. Tujuannya bukan untuk greedy, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Maka dalam waktu yang sesingkat-singkat, rahim yang mandul jadi subur dan dikaruniakan keturunan. Setelah selesai masa menyusui bagi Hana, sangat berat. Dia persembahkan itu untuk rumah Tuhan. Dan akhirnya Samuel inilah yang menggantikan kepemimpinan daripada Imam Eli. Yang keluarganya jahat, yang keluarganya biadab, yang melakukan kenajisan di rumah Tuhan. Samuel lah yang akhirnya mengurapi Raja Saul dan Raja Daud. Saya rindu setiap saudara, kalau doamu dijawab, visi Tuhan digenapi dalam hidup saudara, ingat kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kau sehat, ayo pakai kesehatan untuk melayani Tuhan. Kalau engkau punya berkat, ayo pakai berkatmu untuk menolong orang. Kalau engkau punya posisi, mari pakai posisimu untuk memberdaya banyak orang. Maka saya percaya, semua tujuan itu Tuhan tidak akan tahan. Dia akan segera cepat mengenapinya dalam hidup kita. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.